Delay atau penundaan penerbangan bukan lagi hal baru di dunia penerbangan. Apalagi di tanah air, delay seringkali terjadi. Dari terlambat 15 menit, 1 jam, bahkan delay hampir 12 jam pernah terjadi di Indonesia. 2 September 2013, ratusan calon penumpang Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga terlantar lebih dari 2 jam, bahkan hingga 11 jam. Padahal sekitar 150 penumpang sudah memasuki pesawat. Pesawat Lion Air tujuan Manado, Semarang, Mataram, Surabaya, Yogyakarta, Solo mengalami keterlambatan. Para calon penumpang pun sempat melancarkan protes lantaran pihak Lion Air tidak bisa memberikan penjelasan kepada para penumpang. Peristiwa serupa juga terjadi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. 2 jam lebih berlalu, pesawat tujuan ke arah timur ataupun barat Indonesia belum juga dapat diberangkatkan. Padahal grup maskapai Lion Air memiliki 40 jadwal penerbangan setiap hari di Bandara Ngurah Rai. Beredar kabar, rentetan penundaan penerbangan yang terjadi selama 3 hari tersebut konon karena banyak karyawan yang mengundurkan diri. Ada juga yang menyebut-nyebut akibat para pilot berunjuk rasa. Namun semua itu dibantah manajemen Lion Air. Menurut Presiden Direktur Lion Air, awal keterlambatan terjadi karena satu pesawat jurusan Lombok terkendala teknis dan membawa efek domino bagi penerbangan Lion Air seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, gangguan juga disebabkan banyaknya petugas yang tidak masuk. Itu bukan sistemik perusahaan. Dan tidak ada konflik di perusahaan, tidak ada isu bahwa pilot itu tidak digaji atau pilot asing tidak dikasih uang dalam mata uang dolar. Itu tidak benar isu itu, karena pembuktiannya adalah dari pagi penerbangan kita semua normal, Bali on time, semua normal, nggak ada masalah. Ada 15, kurang lebih 15 pegawai pasasi atau yang petugas di check-in counter yang melayani check-in counter itu tidak masuk. Itu yang membuat jadi tenaga kerja di situ berkurang. Penundaan penerbangan memang merugikan semua pihak termasuk maskapai itu sendiri. Tetapi bagaimanapun kepentingan calon penumpang sebagai konsumen harus diutamakan dan mendapat kompensasi yang sepadan. Dalam catatan YLKI, telah banyak laporan konsumen yang mengeluhkan kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Ya, seharusnya gini ya, dari pihak Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan harus memberikan sanksi lah kepada pihak Lion Air gitu kan, karena dalam catatan YLKI itu pihak Lion Air itu banyak sekali diadukan oleh pihak konsumen, terutama tentang keterlambatan jadwal penerbangan atau delay gitu sih. Karena juga Dirjen Perhubungan juga harus mengevaluasi kinerja dari pihak Lion Air, khususnya rute sebanyak itu apakah mereka mampu menyediakan, misalkan ada delay, harusnya dialihkan ke penerbangan atau maskapai penerbangan lain gitu sih, untuk supaya hal semua juga dipenuhi gitu sih. Aturan mengenai maskapai penerbangan yang mengalami keterlambatan telah tertera di Undang-Undang Penerbangan. Maskapai harus memberikan kompensasi kepada para penumpangnya sebagaimana diatur dalam pasal 146 dan 147. Kepada maskapai tersebut, selama telah memenuhi kompensasi sesuai aturan, tidak dikenakan sanksi. Karena delay ini tidak dikehendaki semua orang, maka tidak ada aturan yang memberikan sanksi terhadap airline yang punya tingkat delay cukup panjang. Ya, dia akan kena sanksi ketika pesawatnya delay dan memenuhi kriteria pemberian kompensasi tidak dilakukan. Artinya dia mengabaikan konsumen kan gitu. Itu baru kena sanksi. Meski demikian, maskapai yang sering mengalami penundaan penerbangan diminta untuk melakukan pembenahan internal, terutama terkait kesiapan pesawat, kesiapan kru, dan terutama faktor keselamatan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar saya masukkan kembali dengan kabar-kabar lainnya. Di antaranya adalah senjata api yang mulai marak beredar di masyarakat. Apa penyebabnya? Kabarnya akan hadir sesaat lagi.